Saya udah sangat sakit hati dan saya minta dia supaya tidak mendapatkan jodoh dan gagal menikah, ucap Benny. Gampang itu. Akan saya kirimkan santet kepada dia. Santet ini namanya santet gantung jodoh. Pagi sekitar pukul 6. Rini sudah terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin yang mempesona. Wajah yang cantik sudah terias dengan make up membuat Rini semakin cantik. Pagi ini akan diadakannya acara akad nikah di tempat rias. Rini membayangkan hari ini antara bahagia, sedih, terharu, bercampur aduk perasaan Rini. Bahwa dia sebentar lagi akan melepas lajang dengan pria yang menjadi jodohnya. Dan berharap Rini akan hidup bahagia dengan pasangan hidupnya. Hingga beberapa saat kemudian, mempelai dari laki-laki sudah datang. Rini pun keluar dari kamar menuju ke tempat acara akad. Ternyata bapak penghulu dan para saksi juga sudah sampai. Semua mata tertuju kepada Rini dengan paras yang cantik dirias pengantin. Semua pangkling, bahkan yang akan menjadi suami Rini juga terpesona melihat kecantikan Rini. Rini berjalan melenggok dengan senyum ramah kepada semua yang datang ke acara tersebut. Rini duduk di samping calon suami untuk segera dilaksanakan akad nikah. Hingga Pak Penghulu memulai acara ijab kabul. Pasangan Rini itu pun mengucap dengan satu tarikan nafas saja. Saya terima nikah dan kawinnya Rini Purnawati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat tersebut dibayar tunai. Sah, sorak para tamu yang ada di sana. Akhirnya Rini telah sah sudah menikah. Sekarang Rini sudah memiliki pasangan hidup. Rini memutuskan untuk bekerja merantau ke kota. Karena perekonomian keluarga yang kurang mampu, ibunya bekerja sebagai penjual pecel, sedangkan bapak bekerja sebagai tukang becak. Sehingga harapan Rini untuk bisa berkuliah di sebuah universitas yang diimpikan itu pupus. Rini memilih ingin membantu kedua orang tuanya dan juga membantu adik-adik bayar sekolah. Rini memiliki dua adik. Kedua adik Rini itu sudah duduk di bangku SMP dan SD. Adik yang pertama perempuan, dia duduk di kelas 2 SMP. Dan adik kedua Rini masih duduk di kelas 6 SD. Rini merantau berangkat ke kota dengan mengendarai bus. Perjalanan yang harus ditempuh Rini cukup jauh, menempuh waktu sekitar 6 jam perjalanan. Sesampai di kota, Rini mencari kos-kosan sendiri untuk tempat tinggal. Di kota Rini mulai mencari pekerjaan kesana kemari. Hingga Rini mendapat pekerjaan. Rini mendapat pekerjaan di sebuah mall. Dia bekerja di bagian menjadi sales yang mempromosikan barang dagangan kepada orang lain. Di mall tersebut, Rini mendapat banyak teman baru. Dia akrab dengan karyawan yang lain. Dengan karyawan yang laki-laki juga Rini akrab. Hingga pada akhirnya Rini berkenalan dengan salah seorang laki-laki yang bekerja di mall. Namun beda kios atau toko. Rini dengan Benny awalnya saling berkenalan. Setelah saling kenal, Rini dan Benny semakin akrab dan kedekatan mereka menjadi sangat dekat. Mereka akhirnya saling bertukar nomor handphone. Rini juga tidak keberatan untuk memberikan nomor HP kepada Benny. Setiap hari, Benny selalu menghampiri Rini ketika jam istirahat untuk makan siang bareng. Rin, ayo makan siang bareng, ucap Benny. Memangnya tidak apa-apa, Ben? Tanya Rini. Ya gak apa-apa lah, emang siapa yang mau melarang, Rin? Benny menimpali. Yaudah ayo, mau makan di mana? Tanya Rini. Di bawah saja depan mall, di sana ada banyak makanan, nanti kamu pilih mau apa, ucap Benny. Akhirnya Rini dan Benny berjalan menuju eskalator, menuju ke lantai bawah. Di depan mall bagian bawah itu banyak sekali warung dan pedagang. Mereka berdua bingung mau makan apa karena banyak makanan. Kamu mau makan apa, Rin? Tanya Benny. Makan apa ya? Aku juga nggak tahu, Ben. Terserah kamu aja deh, aku ikut, ucap Rini. Kita makan bakso saja ya, jawab Benny. Iya boleh, ayo, jawab Rini. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat warung bakso. Warung bakso tersebut menghadap ke arah jalan sehingga Rini dan Benny dapat melihat orang yang berlalu lalang lewat di jalan raya. Mas,
pesan bakso 2 porsi sama es teh juga 2 porsi ya, ucap Benny. Iya mas, silakan ditunggu dulu, jawab penjual bakso. Sembari menunggu bakso pesanan datang, mereka saling bercengkrama satu sama lain. Gimana tadi kerjaan kamu, Rin? Tanya Benny. Ya gitu, aku selalu disalahkan dengan rekapan harian. Padahal bukan aku yang melakukan itu. Lagian juga bukan tugas aku. Memang senior itu tidak suka dengan aku saja. Aku juga dicuekin, curhat Rini. Sabar aja Rin, itu udah biasa. Latih mental kamu kuat apa tidak menghadapi hal seperti itu. Nanti lama-lama juga terbiasa kok, ucap Benny. Obrolan mereka terhenti karena bakso pesanan mereka sudah datang. Ini mas, mbak silakan, ucap penjual bakso. Terima kasih ya mas, jawab Rini dan Benny. Mereka segera menikmati bakso karena jam istirahat sebentar lagi sudah akan habis. Singkat cerita, kedekatan mereka semakin dekat. Benny mengajak ketemuan dengan Rini saat hari libur. Rini juga tidak keberatan untuk ketemuan dengan Benny. Akhirnya pada saat hari libur, mereka ketemuan di sebuah kafe. Sebelum berangkat ke kafe, Rini dijemput terlebih dahulu oleh Benny. Setelah itu baru mereka berangkat bersama. Rini berboncengan menuju kafe. Kafe yang mereka tuju letaknya tidak terlalu jauh dari kosan Rini. Sesampainya di kafe tersebut, Rini dan Benny memesan minuman dan makanan. Hari ini Benny akan menyatakan cinta kepada Rini. Ternyata selama ini Benny memiliki rasa cinta kepada Rini. Beberapa saat kemudian pesanan mereka berdua datang juga. Rin, aku mau ngomong sama kamu, ucap Benny. Ngomong apa Ben? Ngomong aja silahkan, jawab Rini. Jadi gini Rin, kita kan deket udah lama ya. Aku udah nyaman sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tanya Benny. Rini terdiam sejenak berpikir akan menerima cinta Benny atau tidak. Gimana Rin? Timpal Benny. Iya aku mau Ben, jawab Rini dengan senyum manis yang tergambar di wajah. Yes, makasih ya Rin, ucap Benny. Mereka sudah resmi menjalin hubungan. Setiap hari Rini dijemput dan diantar oleh Benny. Ini bukan keinginan Rini, tapi keinginan dari Benny sendiri untuk menjemput Rini. Mereka berangkat bersama ke tempat kerja yang sama. Namun kabar buruk didapat oleh mereka. Mereka dikeluarkan kerja karena toko tempat mereka bekerja itu bangkrut. Toko Rini dan Benny itu satu bos, hanya beda toko saja. Sekarang Rini dan Benny menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Karena Rini tidak bisa untuk menganggur terus-terusan, apalagi dia harus membayar kos-kosan yang ditempati dan juga biaya keseharian yang tidak murah. Tidak hanya itu, Rini juga harus mengirimkan uang untuk kedua orang tuanya yang ada di kampung, untuk kebutuhan sehari-hari di kampung, dan juga biaya sekolah kedua adiknya. Rini mulai mencari pekerjaan lain kesana kemari tanpa menyerah. Hingga akhirnya Rini mendapat pekerjaan lagi di sebuah kantor. Dengan paras yang cantik, berambut panjang, terurai, tubuh tinggi, putih mulus, dan berbentuk tubuh yang menarik, membuat para karyawan yang ada di kantor tersebut terpesona dengan Rini, terutama kaum laki-laki. Semua menatap Rini sampai tidak berkedip. Semua karyawan laki-laki yang ada di sana mendekati Rini. Mereka meminta nomor HP Rini dan Rini pun memberikan nomor HP kepada laki-laki tersebut. Rini selalu digoda sama semua karyawan laki-laki. Akan tetapi Rini tidak terlalu menanggapi, karena kan Rini sudah memiliki pacar, yakni Benny. Sedangkan Benny sekarang dia bekerja bantu-bantu di warung makan milik pamannya. Paman Benny ini sudah lama menetap di kota, jadi Benny juga ikut tinggal dengan paman. Benny membantu untuk beres-beres meja dan menghidangkan makanan, serta cuci piring. Setelah Benny bekerja di warung makan paman Benny, Rini sekarang sikapnya menjadi cuek kepada Benny, tidak seperti dulu lagi. Mungkin karena Rini sudah dekat banyak laki-laki, jadi Rini tidak terlalu memperhatikan Benny sebagai kekasih. Ada salah satu karyawan yang mendekati Rini. Laki-laki itu cukup tampan, namun dia itu terlihat lebih tua dari Rini.
Tapi meski begitu, tidak terlalu masalah bagi Rini. Kedekatan Rini dengan Eki semakin dekat. Namun ternyata Eki ini sudah memiliki istri. Tapi Eki sudah sangat mencintai Rini, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang, yaitu berpacaran, sedangkan Eki sudah memiliki istri. Benny tidak mengetahui akan hal itu, karena Benny juga sudah jarang sekali bertemu dengan Rini, akibat kesibukan masing-masing setiap hari. Bertemu juga hanya sebulan sekali, sedangkan Eki dia selalu datang ke kosan Rini. Bahkan Eki juga menginap di kosan Rini. Eki jarang sekali pulang ke rumah bertemu dengan istri. Sudah sangat merasa nyaman dan mempunyai niat untuk menikahi Rini. Rin, aku udah sangat nyaman sama kamu. Kamu mau menerima aku walaupun aku sudah menikah? Kamu mau gak menikah dengan aku? Ucap Eki. Kamu kan udah menikah mas, kok mau menikah sama aku gimana? Jawab Rini. Kalau kamu mau menikah dengan aku, nanti aku akan ceraikan istriku, kata Eki. Aku udah cinta sekali sama kamu, Rin. Imbu Eki semenjak Eki menikah dan berpacaran dengan Rini. Eki kalau di rumah terlihat cuek kepada istri, karena Eki sudah tidak memiliki rasa kepada istrinya. Rasa cinta Eki sudah diberikan semua kepada Rini. Please Rin, kamu mau kan menikah sama aku? Ucap Eki. Maaf mas, aku tidak bisa, jawab Rini. Kenapa Rin? Katanya kamu juga cinta sama aku, ucap Eki. Nggak bisa mas, kamu kan kerjanya juga sama dengan aku, gajinya kecil. Aku nggak bisa mas, jawab Rini. Rini menolak Eki karena dia masih tetap bekerja untuk membiayai adik-adiknya dan kebutuhan orang tuanya. Semenjak Rini menolak ajakan pernikahan dari Eki, Eki sekarang sudah tidak bekerja lagi di kantor itu. Entah pindah kemana Eki sekarang. Rini kembali dekat lagi dengan Benny. Hubungannya kembali seperti dulu lagi. Sekarang Benny juga lebih sering menghabiskan waktu dengan Rini. Hubungan mereka berdua sudah terjalin selama 2 tahun. Benny meyakinkan kepada Rini kalau dia akan serius dengan Rini. Rin, aku mau ketemu sama orang tuamu. Bolehkah? Nanti kita pulang kampung ke rumahmu ya, ucap Benny. Nanti aja ya mas, jawab Rini. Kenapa Rin? Tanya Benny penasaran. Ya gak apa-apa mas, aku belum siap aja, nanti nunggu waktu yang tepat aja ya, ucap Rini. Ya udah kalau itu mau kamu Rin, jawab Benny kecewa. Singkat cerita, Rini mendapat cuti dari kantor beberapa hari. Rini pun mengajak Benny untuk pulang ke kampung bersama. Dan saat itu juga Rini mendapat kabar dari bapaknya untuk segera pulang. Assalamualaikum Duk, ucap bapak Rini. Waalaikumsalam pak, ada apa? Tanya Rini. Kamu pulang sekarang ya Duk, cepat pulang Duk, jawab bapak. Iya pak, memang rencana Rini mau pulang karena ada cuti di kantor, jawab Rini. Ya sudah, kamu nanti pulangnya hati-hati ya Duk, ucap bapak Rini. Iya pak, waalaikumsalam, ucap Rini. Waalaikumsalam, saut bapak Rini. Sambungan telepon tersebut pun diakhiri dan dimatikan oleh Rini. Mereka berdua pulang kampung dengan mengendarai motor berboncengan. Perjalanan yang ditempuh semakin lama karena Rini dan Benny sering sekali berhenti untuk istirahat. Hingga pada akhirnya Rini dan Benny sampai juga di kampung halaman Rini. Namun Rini tidak langsung membawa Benny ke rumah. Benny istirahat terlebih dahulu di sebuah hotel. Sedangkan Rini dia pulang dengan menggunakan angkutan umum. Hotel dengan rumah Rini terletaknya tidak terlalu jauh. Rini tidak membawa Benny langsung karena dia takut jadi bahan gunjingan tetangga karena membawa laki-laki ke rumah. Rini mengendarai angkutan umum yang dari hotel ke rumah itu sekitar 15 menit. Sesampainya di rumah, Rini langsung mengetuk pintu dan mengucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, ucap Rini. Waalaikumsalam, Terdengar suara ibu Rini dari balik pintu. Rini, kamu udah pulang, ayo masuk Duk, ucap ibu Rini. Rini pun langsung masuk dan segera mandi karena tubuh Rini sudah terasa sangat lengket. Setelah selesai mandi, Rini dipanggil oleh bapaknya di ruang keluarga. Rin, sini kamu,
Bapak mau bicara sama kamu, Nduk. Ucap Bapak Rini. Rini langsung beranjak menghampiri bapaknya dan duduk berhadapan dengan bapak. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak nyuruh aku pulang ya? Walaupun tidak disuruh juga aku memang mau pulang sih, kata Rini. Jadi gini, Rin. Kamu udah Bapak siapkan jodoh untuk kamu, ucap Bapak. Dek, seketika jantung Rini rasanya seperti terhenti. Maksud Bapak apa? Tanya Rini naik pitam. Kamu udah Bapak jodohkan dengan anak teman Bapak, namanya Ari, ucap Bapak. Kenapa Bapak seperti itu? Aku gak mau, Pak. Aku udah punya calon sendiri, jawab Rini. Kamu berani ya menentang Bapak? Ucap bapaknya sembari tangan melayang ingin memukul Rini. Bapak Rini ini memang sangat keras orangnya dan tegas. Hingga pembicaraan tersebut terjadi perdebatan yang sangat serius. Ibunya Rini mencoba menenangkan Rini dan berkata lembut. Yang sabar ya, Nduk. Ini mungkin sudah takdir kamu. Kamu harus ikhlas menerima, ucap ibunya. Rini tidak berani menjawab ucapan dari ibunya karena Rini tidak bisa membendung air mata yang mengalir sangat deras. Hingga akhirnya Rini meninggalkan bapak dan ibunya lalu masuk ke dalam kamar. Rini masih memikirkan bagaimana nasib dari Benny. Yang satu hari lagi Benny akan datang ke rumah Rini untuk meminta izin kepada orang tuanya. Benny akan melamar Rini. Tak henti, Rini menangis. Dia harus menerima kenyataan yang sangat pahit sekali. Yang seharusnya Rini itu bahagia akan dilamar oleh Benny, tapi ternyata Rini sudah dijodohkan dengan Ari. Singkat cerita, hari berikutnya telah tiba. Rini mendengar suara motor yang dikenalinya di halaman rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Benny mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rini mengintip dari balik jendela kamar. Betapa sakit dan teriris hati Rini. Waalaikumsalam, jawab ibu Rini sembari membuka pintu. Benny pun diajak masuk ke dalam ruang tamu. Kemudian ibunya Rini memanggil Rini yang masih ada di dalam kamar. Rin, buka pintu, Rin. Ada tamu, ucap ibu Rini. Dengan perasaan takut dan deg-degan, Rini keluar dan beranjak menuju ke ruang tamu bertemu dengan Benny. Terlihat senyum Benny yang manis terlukis di wajah Benny. Namun berbeda dengan Rini, wajah Rini terlihat nampak murung dan tidak bersemangat. Silakan kamu jelaskan semuanya kepada dia, Rin. Tadi Bapak sudah berbicara dengan dia, dan Benny sudah mengatakan niatnya datang ke sini, ucap Bapak Rini. Namun Rini tidak sanggup untuk mengatakan kepada Benny. Air mata Rini kembali menetes. Ada apa, Rin? Kamu cerita sama aku. Kok kamu nangis? Ucap Benny dengan perlahan-lahan. Rini mengatakan kepada Benny dan dengan perkataan yang lembut. Mungkin ini udah takdir kita, Ben. Kita tidak bisa bersatu. Semoga kamu mendapat wanita yang lebih baik lagi dari aku, Ben. Ucap Rini. Maksudnya apa, Rin? Tanya Benny dengan dahi berkerut. Aku udah dijodohkan, Ben, sama orang tuaku, ucap Rini. Seketika Benny langsung lemas mendengar apa yang diucapkan oleh Rini. Dia tidak menyangka kalau Rini mau dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Benny pun langsung berpamitan kepada orang tua Rini dan juga Rini. Dengan perasaan yang sakit hati dan kecewa, Benny harus menerima kenyataan pahit ini. Hubungannya dengan Rini selama 2 tahun ini, Benny kira akan berakhir bahagia. Ternyata harus kandas. Dengan rasa kecewa yang sangat dalam, Benny pulang dengan mengendarai sepeda motor. Dan dia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di kota lain. Akhirnya acara perjodohan itu dimulai. Keluarga dari pihak Ari dan Ari datang ke rumah Rini untuk membicarakan acara pertunangan. Hingga kedua pihak keluarga sepakat pernikahan akan dilakukan sebulan lagi. Dan minggu depan akan dilaksanakan acara lamaran Rini dan Ari. Sedangkan Benny yang ada di kampung halaman, dia merasa gelisah, galau, merana. Benny jadi lebih sering melamun di kamarnya. Dia juga hanya mengurung diri, tidak keluar-keluar rumah. Tubuh Benny semakin kurus, dengan rambut acak-acakan semakin gondrong. Benny jadi pemalas.
membuat orang tua melihat Benny turut prihatin. Hingga akhirnya Benny didatangi oleh teman lama Benny yang ada di kampung. Ben, itu ada teman kamu. Ucap ibu Benny. Benny pun keluar dari dalam kamar dan menemui teman lama Benny. Ben, apa kabar? Kamu kok terlihat beda sekarang? Udah di rumah sejak kapan, Ben? Tanya teman Benny. Udah seminggu, Ken. Kabar buruk, Ken. Jawab Benny. Kenapa, Ben? Kamu juga terlihat kurus, tidak terawat seperti ini. Ucap Kenan. Aku galau, Ken. Ucap Benny. Galau kenapa? Pasti gara-gara cewek ya? Cecar Kenan. Iya nih, aku udah pacaran 2 tahun. Dia dijodohkan dan bentar lagi akan menikah. Jawab Benny. Ah, gitu aja galau, besok ikut sama aku. Ucap Kenan. Kemana, Ken? Tanya Benny penasaran. Udah ikut aja, kata Kenan. Singkat cerita, keesokan pagi Benny pergi bersama dengan Kenan. Yang Benny tidak tahu mau kemana perginya. Mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor berboncengan. Setelah perjalanan yang ditempuh sekitar 2 jam, akhirnya mereka sampai juga di tempat yang dituju. Ini tempat apa, Ken? Tanya Benny. Udah, yuk masuk, ucap Kenan. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam rumah ahli supranatural. Assalamualaikum, Mbah, ucap Kenan. Waalaikumsalam, silahkan masuk, jawab Mbah Seno. Benny dan Kenan duduk di hadapan Mbah Seno. Saya tahu kalau kamu sedang sakit hati dan kecewa, ucap Mbah Seno kepada Benny. Kok Mbah tahu? Tanya Benny. Apa yang mau kamu lakukan? Mau balas dendam? Tanya Mbah Seno. Iya, Mbah, saya udah sangat sakit hati dan saya minta dia supaya tidak mendapatkan jodoh dan gagal menikah, ucap Benny. Gampang itu, akan saya kirimkan santet kepada dia. Santet ini namanya santet gantung jodoh, jawab Mbah Seno. Tapi ada syaratnya, ucap Mbah Seno. Apa syaratnya, Mbah? Tanya Benny. Syaratnya kamu harus menyiapkan foto target dan nama serta binti orang tua target, ucap Mbah Seno. Ada, Mbah, kebetulan di dalam dompet ada foto dia, ucap Benny. Coba berikan kepada saya, kata Mbah Seno. Kemudian foto tersebut diberikan kepada Mbah Seno. Sebelum melakukan ritual, kamu harus membayar mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sesajen, ucap Mbah Seno. Baik, Mbah, jawab Benny. Lalu Benny memberikan uang kepada Mbah Seno sebagai mahar. Malam harinya ritual akan dilakukan oleh Mbah Seno di dalam ruangan praktek. Terdapat beberapa sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, jajan tradisional dan juga ada kelapa. Kemudian Mbah Seno meminta kepada Benny untuk menuliskan nama target serta bintinya. Kebetulan Benny tahu nama bapaknya Rini, jadi gampang untuk Benny untuk menuliskan itu. Ritual tersebut dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Kebetulan Benny saat itu datang tepat dari Kamis Wage. Malam harinya Jumat Kliwon. Setelah selesai menulis nama target yang akan disantet di belakang foto, lalu foto tersebut diberikan kepada Mbah Seno. Ini, Mbah, udah selesai, ucap Benny sembari memberikan foto itu kepada Mbah Seno. Foto yang ada di tangan Mbah Seno itu perlahan-lahan Mbah Seno gulung. Foto wajah target digulung masuk ke dalam, sedangkan yang tertulis nama berada di depan. Saat menggulung foto tersebut, Mbah Seno sembari membacakan mantra. Setelah selesai digulung, kemudian foto tersebut dimasukkan ke dalam kain putih yang sudah disiapkan. Dan bukan hanya foto saja yang digulung dengan kain putih. Di dalamnya ada jarum, daging ayam hitam, kembang 7 rupa. Setelah semua sudah dimasukkan ke dalam kain putih, lalu kain putih itu dibungkus dan diikat seperti boneka pocongan. Mbah Seno mulai merapalkan mantranya di atas kemenyan. Mulut Mbah Seno terus berkomat-kamit membaca mantra. Pada saat melakukan ritual mengikat kain putih, ternyata kain putih tersebut menyerupai pocong.
Benny dan Kanan yang melihat ritual tersebut bergidik ngeri dan merinding. Bulu kuduk mereka semuanya berdiri. Di dalam ruangan tersebut tiba-tiba ada hembusan angin yang datang, membuat suasana semakin mencekam dan merinding. Pegang boneka ini, ucap Mbak Seno sembari memberikan kepada Benny. Tangan Benny sangat gemeteran ketika menerima boneka pocong tersebut. nanti kita akan pergi ke suatu tempat. Ucap Mbak Seno. Kemana Mbah? Tanya Benny penasaran. Sudah, nanti kamu juga tahu sendiri, kata Mbak Seno. Sekitar pukul 11 malam, mereka bertiga pergi ke sebuah makam keramat. Letak pemakaman itu tidak terlalu jauh dari rumah Mbak Seno. Makam tersebut juga terlihat sepi dan jauh dari pemukiman. Jadi tidak banyak orang yang lewat jalan makam tersebut. Mereka berjalan kaki menuju ke makam. Sesampainya di makam, Mbak Seno mengarahkan kepada Benny. Coba kamu gali tanah di sini sedalam-dalamnya, namun jangan terlalu lebar dan besar, ucap Mbak Seno tanpa berbicara. Benny langsung menggali tanah tersebut. Setelah selesai digali, Mbak Seno meminta kepada Benny untuk menguburkan boneka pocongan itu ke dalam galian tanah. Namun saat Benny akan melakukan penguburan boneka pocongan itu, Benny ditinggal sendirian oleh Mbak Seno dan Kenan. Dengan terus merapalkan mantra, Benny menanam boneka pocongan masuk ke dalam tanah. Saat Benny sedang menutup kembali tanah galian itu, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang ke arah Benny, membuat suasana semakin mencekam. Tubuh Benny gemeteran, bulu kuduk berdiri dan keringat bercucuran. Prak! Seketika Benny dikejutkan dengan sesuatu yang jatuh. Dengan perlahan-lahan Benny mendongakkan kepala melihat ke arah depan. Dan betapa terkejutnya Benny. Dia melihat ada sosok yang sangat tinggi besar dengan mata merah menyala dengan gigi taring yang tajam keluar dari mulutnya dan bulu yang lebat berwarna hitam. Seketika Benny terbujur kaku, tidak bisa bergerak dan mau teriak tidak bisa karena mulutnya seperti terkunci. Benny terus gemeteran, merinding tubuhnya dan keringat membasahi baju Benny. Beberapa saat kemudian sosok genderuwo tersebut menghilang, entah kemana. Sosok genderuwo itu meninggalkan asap. Saat genderuwo itu menghilang, tubuh Benny tiba-tiba bisa digerakkan kembali. Benny pun dengan segera menyelesaikan pekerjaannya, lalu pergi kembali ke rumah Mbak Seno. Dia berjalan dengan langkah yang terbirit-birit karena ketakutan. Pada akhirnya, Benny sampai juga di rumah Mbak Seno. Gimana Ben? Tanya Kenan. Aku takut tadi melihat sosok genderuwo Mbah, jawab Benny. Itu sosok yang nantinya akan terus mengikuti target, ucap Mbak Seno. Setelah semua sudah selesai, Benny diminta oleh Mbak Seno untuk mandi suci. Pukul 1 dini hari, Benny mandi dengan air dengan beserta kembang 7 rupa. Benny dimandikan oleh Mbak Seno sembari merapalkan mantranya. Singkat cerita, Benny kembali ke rumah bersama dengan Kenan. Sesampainya di rumah, Benny dan Kenan saling bercerita satu sama lain. Kamu mau pergi merantau lagi apa enggak Ben setelah ini? Tanya Kenan. Gak tahu Ken, soalnya di kota juga kan aku gak ada kerjaan. Kerjanya ikut sama paman bantu-bantu di warung. Tidak cukup bayarannya Ken, jelas Benny. Kalau begitu kamu ikut sama aku aja Ben, merantau ke kota lain. Kebetulan di tempat aku kerja ada lowongan pekerjaan. Kan lumayan Ben, gajinya gede, ucap Kenan. Serius kamu Ken? Iya aku mau, nanti aku ikut sama kamu aja ya. Aku juga biar bisa move on dari Rini, ucap Benny. Sedangkan Rini yang sebentar lagi akan menikah, seminggu lagi. Rini mendapat kabar kalau Ari calon suami Rini ini mengalami kecelakaan. Dan Ari meninggal dunia di tempat. Mobil yang dikendarai Ari itu bertabrakan hingga ringsek. Parah, bukan hanya ringsek, mobil Ari juga meledak dan kebakar. Akhirnya Rini batal untuk menikah. Padahal undangan sudah disebar ke sana kemari. Karena sudah kepalang malu, Rini memutuskan untuk kembali lagi ke kota ke tempat pekerjaan di kantor. Karena Rini sudah izin kepada atasan cuti selama 1 bulan dan diperbolehkan, Rini kembali bekerja di kantor. Namun terlihat semua karyawan kantor ini, terutama yang laki-laki, biasanya menyapa Rini.
Tapi sekarang cuek dan acuh, tidak peduli Rini lewat di hadapannya. Pikir Rini, mungkin mereka kira kalau Rini ini sudah menikah dan memiliki suami. Jadi semua laki-laki karyawan kantor sekarang jadi cuek dengan Rini. Suatu ketika Rini teringat dengan Benny. Dia masih sangat mencintai Benny, hingga akhirnya Rini datang ke tempat paman Benny tinggal. Assalamualaikum, ucap Rini. Waalaikumsalam. Rini, tumben datang ke sini. Tanya paman Benny. Rini sewaktu berpacaran dengan Benny sudah sering datang ke rumah paman Benny. Jadi paman Benny sudah kenal dengan Rini. Iya paman, Benny ada di sini nggak ya? Tanya Rini. Benny udah tidak datang ke sini lagi, Rin. Dia pergi merantau ke kota lain. Ucap paman. Kalau boleh tahu, paman ada nomor HP Benny yang baru tidak? Tanya Rini. Wah, kalau itu paman tidak tahu, Rin. Soalnya waktu dia sebulan yang lalu pulang kampung, sudah tidak pernah datang lagi dan tidak menghubungi paman. Ucap paman. Oh gitu ya paman. Memangnya kalian udah tidak bersama lagi? Tanya paman. Iya paman, aku udah tidak sama Benny. Jawab Rini. Loh, memangnya kenapa, Rin? Tanya paman. Waktu itu saya dijodohkan sama orang tua paman. Tapi sekarang tidak jadi karena calon suami saya itu meninggal dunia karena kecelakaan. Jelas Rini. Yang sabar ya, Rin. Kalau kamu tidak cerita, paman pasti tidak tahu. Jawab paman Benny. Iya paman, kalau begitu aku pamit dulu ya. Ucap Rini. Rini pun akhirnya kembali ke kosan dengan rasa kekecewaan yang dalam. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Benny saat itu. Singkat cerita, Rini berpacaran dengan lelaki teman kerja Rini dan akan melangsungkan pernikahan minggu depan. Dan betapa tragisnya, calon suami Rini sehari menjelang pernikahan sakit parah dan meninggal dunia. Rini harus mengalami gagal menikah untuk yang kedua kalinya. Di kantor tempat Rini bekerja, semua karyawan memandangi Rini sekarang berbeda. Tidak seperti dulu yang kagum dengan Rini. Hingga akhirnya Rini dikucilkan dan selalu apa-apa sendiri. Karyawan yang cewek juga menatap sinis terhadap Rini. Mereka semua menjauhi Rini, entah apa salah dari Rini. Tapi memang sejak awal, Rini datang dan bekerja di kantor itu. Karyawan wanita yang lain itu sudah tidak suka dengan Rini. Karena Rini terlihat ganjen dan genit kepada semua laki-laki di kantor. Tapi meskipun begitu, Rini tetap bekerja di kantor tersebut. Pernah Rini bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan, sudah disukai dan dicintai oleh Rini. Ternyata laki-laki itu sudah punya pacar dan tidak suka dengan Rini. Percintaan Rini sekarang jadi selalu tidak beruntung. Ada-ada yang dialami oleh Rini. Pada suatu malam saat berada di dalam kosan, Rini bermimpi. Dia berada di sebuah lorong kegelapan dan kanan kiri belakang semua gelap. Rini berusaha untuk berjalan maju ke depan. Karena di depan lorong tersebut Rini melihat ada cahaya terang. Semakin Rini berjalan maju, semakin hilang dan semakin redup cahaya itu. Seketika Rini mendengar ada suara langkah kaki yang sangat berat dari belakang tubuhnya. Rini gemeteran ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi baju Rini. Sosok yang ada di belakang Rini memanggil nama Rini dengan perlahan. Rini. Dengan memberanikan dirinya, Rini pun membalikkan tubuh untuk melihat. Saat Rini melihat ke arah belakang, betapa terkejutnya Rini. Dia melihat ada sosok yang sangat tinggi besar dengan mata merah menyala di kegelapan. Dan gigi taring yang besar dan tajam terlihat berwarna putih di gelapnya lorong itu. Tubuh sosok itu penuh dengan bulu yang lebat dan berwarna hitam, senada dengan warah kegelapan lorong itu. Rini tubuhnya sangat gemeteran dan keringat dingin, nafas yang tidak beraturan. Sosok tersebut mengatakan kepada Rini, "Kamu harus ikut dengan saya," ucap sosok itu sembari memegangi tangan Rini. "Lepas, lepas," teriak Rini. Rini mencoba untuk membacakan doa-doa yang dia hafal.
Dan seketika sosok genderuwo yang ada di hadapan Rini akhirnya menghilang dengan sendiri. Namun bau bangkai yang tertinggal masih sangat menyeruak di hidung Rini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Rini terjatuh dengan sendiri. Dan Rini tersadar dari tidurnya. Nafas Rini yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuh Rini. Ternyata cuma mimpi, gumam Rini dalam hati. Jantung Rini masih terasa sangat berdegup kencang dan terasa lemas. Hari itu Rini mendapatkan lemburan dari kantor yang mengharuskan Rini pulang sampai larut malam. Sepulang dari lembur kantor, Rini berjalan kaki ke kosan. Karena sudah larut malam, tidak ada kendaraan atau angkutan yang lewat. Kebetulan jarak kosan Rini dengan kantor tempat Rini bekerja itu cukup dekat. Rini harus berjalan melewati sebuah pemakaman. Dan di depan makam terdapat seperti hutan. Hembusan angin kencang datang merasuk ke dalam tubuh Rini, membuat Rini merinding dan bulu kuduk Rini berdiri. Saat angin kencang itu datang ke tubuh Rini, dia tiba-tiba mencium aroma yang sangat busuk sekali menyeruak ke dalam hidung. Bau itu seperti bau bangkai. Tiba-tiba di hadapan Rini, dia melihat ada kepulan asap tebal. Dan asap tebal itu dengan perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan, sama dengan yang Rini lihat di dalam mimpi kemarin malam. Sosok itu tinggi besar dengan mata merah menyala dan gigi taring yang tajam keluar dari dalam mulut, serta bulu yang hitam lebat. Rini sangat ketakutan dan merinding terperenjat melihat sosok yang ada di dalam mimpi sekarang nyata di hadapan Rini. Rini terus membaca doa yang dia hafal. Beberapa saat kemudian sosok genderuwo itu pun pergi menghilang. Rini dengan langkah kaki yang terbirit-birit berharap cepat sampai di kosan. Sesampainya di dalam kosan, Rini langsung mengunci pintu dengan rapat-rapat. Nafas Rini masih belum beraturan, dia masih ngos-ngosan. Saat Rini sedang terduduk di kamar tidur, dia mencium aroma bau bangkai yang menyengat seperti yang tadi Rini alami waktu di depan makam. Rini. Sayup-sayup terdengar suara sosok yang memanggil nama Rini. Dek. Jantung Rini semakin berdegup dengan kencang. Dan saat melihat ke balik jendela kamar, betapa terkejutnya Rini melihat sosok yang sama yang dia lihat tadi. Entah kenapa jendela kamar Rini itu kok bisa terbuka dengan sendiri. Padahal tadi sudah dikunci rapat oleh Rini. Karena tak kuat menahan rasa takut dan lelah seharian kerja dan lembur, akhirnya Rini pun terkapar pingsan di dalam kamar kosan. Rini pingsan hingga sampai pagi hari. Singkat cerita, pagi hari Rini mengeluh sakit pada bagian perut. Dan Rini tiba-tiba saja timbul jerawat yang banyak pada wajah. Padahal selama ini Rini tidak pernah mengalami yang namanya muncul jerawat di wajah. Pagi itu Rini tidak berangkat bekerja karena sakit pada perut sangat terasa teramat sakit. Dia harus apa-apa sendiri karena dia hidup merantau di kosan sendiri. Dulu waktu ada Benny, Rini selalu diperhatikan oleh Benny. Tapi sekarang Rini tidak punya siapa-siapa lagi. Rini meminum obat yang ada di dalam kosan. Untungnya ada obat untuk sakit perut. Setelah meminum obat sakit perut, Rini sudah terasa mendingan. Namun jerawat yang ada di wajah Rini ini semakin membesar dan kemerahan, membuat Rini tidak percaya diri bertemu dengan siapapun. Hari berikutnya, Rini berangkat bekerja dengan menutup wajahnya yang penuh dengan jerawat karena malu. Tapi semua karyawan kantor yang melihat Rini dan ketika Rini lewat di hadapan mereka, selalu menutup hidungnya. Karena mereka mencium bau yang sangat menyeruak di hidung. Namun anehnya Rini sendiri tidak merasa kalau dirinya bau bangkai. Rini selalu dikucilkan. Semua laki-laki tidak ada yang mau mendekati Rini. Laki-laki yang melihat Rini itu merasa sangat jijik dan tidak tertarik sama sekali. Namun Rini masih tetap bertahan dan tidak terlalu menghiraukan akan hal tersebut. Ketika di kosan, Rini selalu menangis sendiri karena selalu dikucilkan, selalu dicuekin oleh rekan kerja yang lain. Rini sakit hati, tapi mau bagaimana lagi? Rini harus tetap bekerja untuk membiayai sekolah kedua adiknya. Jerawat yang ada di wajah Rini semakin banyak sekali dan besar-besar berwarna kemerahan. Saat sedang berada di kantor, ada rekan kerja Rini menegur Rini. Rin,
kamu itu mandi gak sih? Kok bau bangkai seperti ini? Ucapnya sembari menutup hidung. Akan tetapi Rini masih tetap terdiam, tidak menjawab apa yang diucapkan oleh rekan kerjanya itu. Dan dari itu, Rini memutuskan untuk resign dari kantor karena tidak kuat untuk menerima bullying dari rekan kerjanya. Singkat cerita, Rini memutuskan pulang kembali ke kampung dan untuk melakukan pemulihan pada wajahnya itu. Jika diteruskan di kota, Rini tidak ada saudara di sana dan sudah tidak ada teman. Sesampainya di rumah, Ibu Rini sangat terkejut ketika melihat Rini. "Assalamualaikum," ucap Rini. Waalaikumsalam. Rini, astagfirullah, kamu kenapa, Nduk? Tanya ibu. Rini hanya bisa menangis meneteskan air mata yang sudah tak terbendung lagi. Ayo masuk dulu, Rin. Kamu kenapa bisa gini, Rin? Tanya ibu Rini. "Gak tahu bu, tiba-tiba bisa seperti ini. Jerawat muncul dengan sendiri dan baunya busuk," ucap Rini. "Aku juga selalu dibully sama teman kerja bu. Makanya aku sekarang resign tidak kerja lagi di sana," tambah Rini. Ya Allah, Rin, yang sabar ya, ucap ibu Rini. "Terus gimana bu, wajahku seperti ini terus?" kata Rini. Nanti besok kita coba pergi ke dokter ya, Rin, periksa, ucap ibunya. Rini pun mengangguk menjawab pertanyaan dari ibu Rini. Keesokan hari, Rini dan ibunya pergi ke rumah sakit untuk periksa. Rini di ronsen untuk melihat penyakit apa yang sebenarnya dialami oleh Rini. Setelah hasil ronsen sudah jadi, kata dokter, Rini tidak menderita sakit apapun. Dan akhirnya Rini diberikan salep saja oleh dokter. Rini memakai salep tersebut secara rutin dari dokter. Rini juga sekarang jadi lebih rajin ibadah dengan pengawasan kedua orang tua. Karena selama di kota merantau, Rini hampir tidak pernah sama sekali melaksanakan ibadah. Rini semakin kesini semakin sembuh pada jerawatnya. Sedikit demi sedikit mulai mengempes. Akhirnya Rini memutuskan untuk mencari pekerjaan di kampungnya. Kesana kemari Rini mendaftar pekerjaan. Hingga akhirnya Rini mendapat pekerjaan di sebuah pabrik yang ada di dekat rumah Rini. Rini bekerja di pabrik itu, dan alhamdulillah Rini mendapat teman yang baik-baik. Sehingga Rini betah bekerja di pabrik itu. Sepulang dari shift malam, Rini pulang dini hari sekitar pukul 3 pagi. Dia berjalan kaki menuju ke rumah. Rini harus melewati sawah di samping jalan. Saat sedang berjalan sendiri di waktu dini hari, Rini merasa ada angin yang sangat kencang menghampiri Rini. Tidak hanya itu, Rini juga mencium bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Dan tiba-tiba saja ada sosok genderuwo yang saat itu Rini lihat datang kembali. Sosok itu menghalangi jalan Rini dengan tubuh yang sangat tinggi besar dan tatapan mata merah menyala. Sosok itu mengatakan kepada Rini, kamu akan jadi perawan tua selamanya dan akan mati, ucap sosok itu. Setelah sosok itu mengatakan hal itu, tiba-tiba saja sosok genderuwo itu menghilang. Rini kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Rini langsung masuk ke dalam kamar dan akan tertidur. Akan tetapi saat Rini mulai memejamkan matanya, dia tiba-tiba saja mencium bau bangkai lagi. Dengan perlahan-lahan Rini membuka mata, dan saat membuka mata, betapa terkejutnya Rini melihat ada sosok genderuwo sudah berada di hadapan kasur Rini. Seketika Rini langsung pingsan hingga pagi hari, sampai Rini tersadar dengan sendirinya. Di dalam tidur Rini, itu dia bermimpi buruk lagi. Mimpinya sama seperti waktu Rini berada di kosan. Rini bermimpi berada di sebuah lorong yang sangat gelap dan hanya ada cahaya dari arah depan. Rini berjalan menuju ke arah cahaya itu. Sekelebat, Rini melihat ada sosok Benny yang lewat. Namun saat Rini lari mengejar Benny, sosok Benny itu sudah menghilang entah kemana. Seketika Rini terperanjat menatap ke arah jam dinding, dan ternyata sudah pagi. Jantungnya masih terasa sangat ngos-ngosan. Keringat keluar di sekujur tubuh Rini. Singkat cerita, Rini merasa kesepian di usianya yang sudah beranjak kepala 3.
Dia ingin segera menikah, namun setiap pria yang didekati oleh Rini ini selalu tidak cocok. Hingga akhirnya berpisah dan tidak sampai ke jenjang yang lebih serius. Sempat waktu itu Rini menaksir seorang laki-laki, tapi laki-laki itu tidak suka dengan Rini. Sedangkan adik perempuan Rini yang waktu itu sudah SMP, sekarang akan dipersunting oleh kekasihnya. Adik Rini melompati Rini. Namun meskipun begitu, Rini tidak keberatan jika adiknya menikah lebih dulu, karena mungkin memang sudah takdir dari adiknya Rini mendapat jodoh. Sedangkan Rini dia selalu menjadi gunjingan para tetangganya, karena Rini belum menikah dan dianggap oleh para tetangganya itu tidak laku serta pembawa sial. Karena setiap laki-laki yang akan menikah dengan Rini meninggal dunia, dan laki-laki yang jadi kekasih Rini merasa tidak srek dengan Rini. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja jerawat di wajah Rini yang seperti dulu itu muncul lagi, dan bau yang busuk sama seperti waktu itu membuat Rini tidak berangkat bekerja lagi karena trauma takut dibully sama teman kerja. Rini hanya terdiam berdiri saja di dalam kamar tanpa keluar-keluar rumah. Dan semenjak itu Rini jadi sering melamun, kadang menangis sendiri, kadang tertawa sendiri. Kejiwaan Rini sedikit terganggu, tapi meskipun begitu Rini masih sadar. Rini sempat berpikir dan berintrospeksi diri apa yang salah dengan dirinya, sehingga jodoh Rini tak kunjung datang. Bapak Rini ternyata memiliki teman seorang guru ahli spiritual. Akhirnya guru tersebut dibawa ke rumah Rini untuk mengobati Rini. Rini didoakan oleh Pak Jeffrey dengan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga Rini memberontak karena dirasuki oleh sosok ke dalam tubuh Rini. Kamu siapa dan disuruh siapa? Aku disuruh Tuhanku untuk membuat anak ini tidak dapat jodoh, ucapnya. Sekarang kamu keluar ya, jangan sakiti anak ini, kasihan. Sekarang kamu keluar dari tubuh anak ini. Kalau tidak mau, akan saya bakar kamu dengan ayat-ayatnya, ucap Pak Jeffrey. Dan Pak Jeffrey pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Rini semakin memberontak dan teriak kepanasan. Panas, ampun. Pak Jeffrey tanpa ampun tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan kamar ini. Gorden jendela kamar ini bergerak-gerak. Pintu jendela kamar itu juga buka tutup dengan sendiri. Prak, prak, prak. Setelah itu Rini terkapar lemas. Sosok yang ada di dalam tubuh Rini sudah keluar. Alhamdulillah. Kemudian Pak Jeffrey membacakan doa-doa pada segelas air putih. Lalu air putih itu diberikan kepada Rini. Rini pun meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. Sisa air putih yang didoakan oleh Pak Jeffrey itu dibasuhkan ke wajah Rini. Rini, kenapa sebenarnya, Pak? Tanya Bapak Rini. Dia mendapat kiriman santet atau guna-guna dari seseorang yang sakit hati dengan Rini, ucapnya. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Tanya Rini penasaran. Dia yang sebenarnya ingin melamarmu, tapi kecewa karena kamu menolak, ucap Pak Jeffrey. Seketika Rini teringat kembali kejadian waktu itu. Iya, Rini telah menolak Benny karena dia menerima perjodohan dari orang tuanya. Santet yang dikirim kepada Rini ini jenis santet gantung jodoh. Maksudnya pelaku mengirim santet ini kepada target supaya target tidak dapat jodoh dan menjadi perawan tua, serta laki-laki yang menjadi kekasih atau mau menikah dengan Rini pasti akan menderita, antaranya meninggal dunia atau sakit, jelas Pak Jeffrey. Astagfirullahaladzim, ucap Rini. Lalu apa ini bisa disembuhkan, Pak? Tanya Rini. Lebih baik kamu banyak-banyak beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Pak Jeffrey. Singkat cerita, jerawat busuk yang ada di wajah Rini perlahan-lahan mulai menghilang. Suatu ketika Rini mendapat kabar dari paman Benny yang ada di kota. Rini diminta untuk segera datang ke sana. Akhirnya Rini pun datang ke kota untuk ke rumah paman Benny. Assalamualaikum, ucap Rini.
Waalaikumsalam, jawab Paman Beni. silakan duduk Rini. Ujar Paman. Terlihat ada sosok laki-laki yang sebaya dengan Beni duduk di ruang tamu. Ada apa ya Paman menyuruh aku datang ke sini? Tanya Rini penasaran. Biar Kenan saja yang menjelaskan Rin. Ucap Paman sebelum menceritakan semua kepada Rini. Kenan berkenalan terlebih dahulu kepada Rini. Sebelumnya kenalin, aku Kenan, teman Beni di kampung. Ucap Kenan. Aku Rini, mantan pacar Kenan. Jawab Rini. Jadi gini Rin, Beni sudah meninggal dunia seminggu yang lalu. Ucap Kenan. Beni meninggal tepat sehari setelah Rini diobati oleh Pak Jeffrey. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap Rini. Beni kecelakaan pada saat dia mau berangkat kerja mengendarai sepeda motor. Kepala Beni terlindas truk dan pecah. Waktu itu Beni kerja ikut dengan aku. Kebetulan aku sama Beni saat itu lawan sip. Ucap Kenan. Waktu Beni mendengar kamu akan dijodohkan, dia stres dan tidak terurus. Akhirnya dia mendatangi ke dukun untuk menyantet kamu. Malam sebelum Beni meninggal, dia seperti sudah ada firasat. Dan dia meminta sama kamu kalau Beni mau minta maaf sama kamu. Ucap Kenan. Aku udah ikhlas, aku udah maafin Beni kok Ken. Jawab Rini. Kalau boleh tahu di mana tempat Beni melakukan ritual itu, apa aku boleh tahu? Tanya Rini. Boleh Rin, nanti saya antarkan. Ucap Kenan. Singkat cerita, akhirnya Rini dengan Kenan pergi ke tempat ahli spiritual tersebut bersama dengan kedua orang tua Rini dan juga Pak Jeffrey untuk mencabut santet yang ditanam oleh Beni. Sesampainya di makam keramat yang ditunjukkan oleh Kenan, makam yang waktu itu digali Beni sekarang digali kembali dan diambil benda boneka pocongan yang ada di dalamnya. Boneka pocongan itu diambil oleh Pak Jeffrey dan dilihat isinya. Ternyata di dalam bungkusan kain putih yang sudah lusuh itu ada foto Rini dan juga nama Rini serta binti bapaknya Rini. Serta ada jarum yang tajam, ada juga kembang 7 rupa yang sudah layu. Kemudian boneka pocongan itu Pak Jeffrey bakar dan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Boneka pocongan itu dibakar supaya menghilangkan ilmu hitam yang dikirim ke dalam tubuh Rini. Setelah kejadian itu selesai, akhirnya Rini menemukan dambaan hatinya. Rini dipinang oleh seorang laki-laki yang seusia dengan Rini, dan laki-laki itu seorang pengusaha yang sangat baik dan soleh. Rini akan menikah dengan laki-laki tersebut. Rini begitu sangat anggun dan cantik ketika dirias pengantin. Ibu dan bapaknya Rini juga ikut bahagia melihat anak pertamanya telah dipinang seorang yang soleh. Acara pernikahan Rini pun digelar dengan lancar dan hikmat. Hingga akhirnya Rini hidup bahagia dengan suaminya yang sekarang. Dan Rini dikaruniai seorang anak yang sangat cantik. Jodoh, maut, rezeki sudah ada yang mengatur. Tinggal diri kita saja yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berusaha serta berikhtiar. Jangan karena rasa sakit hati dan kecewa membuat diri kita terjerumus ke dalam lubang hitam dengan bersekutu dengan jin. Itulah kisah cerita santet gantung jodoh. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.